pemirsa, dalam program Karisma kali ini kita bersama sosok wanita inspiratif yaitu Ibu Komariatin SPD. Dan beliau merupakan seorang guru tenaga honorer pada tahun 1985 dengan penghasilan yang tidak cukup besar pada saat itu. Nah, untuk lebih tahunya bagaimana awal mula sepak terjang dari tenaga honorer hingga menjadi PNS dan menjadi kepala sekolah selama lebih kurang 12 tahun, telah hadir bersama kita sosok wanita inspiratif dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Siak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Bisa diceritakan awal mula Ibu meniti karir di Kabupaten Siak ini seperti apa dengan akses jalan yang masih terbatas saat itu, Bu? Ya, terima kasih. Jadi yang tadi disebut bahwa honor 85 tahun 85 itu waktu saya masih berada di Selat Panjang. Sekarang Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti. Akhir tahun 89 saya mutasi ke sini, mulai aktif tahun awal 90. Jadi waktu itu akses jalan karena saya berada di seberang sini itu tidak begitu terasa ya, jalan sudah bagus antara rumah saya waktu itu Kampung Dalam dengan tempat SMA itu di Kampung Rempak ya kan. Tetapi bagi siswa atau guru yang lain pada tahun itu mungkin akan terasa karena waktu itu kan jelas belum ada jembatan. Belum ada kapal feri, belum ada jembatan. Yang ada mereka merupakan transportasi hari-hari itu menggunakan sampan. Jadi bagi yang punya sepeda, sampannya itu diletakkan di atas, sepedanya diletakkan di atas sampan. Nanti turun dari Pasar Siak ke sekolah itu menggunakan sepeda. Tapi banyak di antara mereka itu jalan kaki. Bayangkan itu dari pasar ke kampung yang letaknya di Kampung Dalam ke Kampung Rempak yang sekitar 3 kilo jalan kaki ya. Jadi belum lagi mereka dari rumah entah di Palu, di Benteng Ulu, Benteng Ilir, jauh ya. Jadi akhirnya sampai di sekolah mereka itu udah lelah, udah capek, dan itu sangat berpengaruh. Jadi ya dalam proses belajar mengajar kita paham ya kan. Jadi mereka mungkin kurang fokus, udah ngantuk dan lain-lain. Itu tadi. Ya, Ibu sebelumnya pernah menjadi guru, bahkan juga menjadi kepala sekolah nih Bu. Bagaimana bisa Ibu mengatur waktu antara tugas dan tanggung jawab di sekolah, Bu? Ya, waktu itu pas saya menjadi guru, anak saya masih kecil-kecil ya. Jadi bagaimana ya? Yang jelas itu guru ya di sekolah tugas, di rumah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya nyuci, ya masak, ya menyapu dan lain-lain. Jadi waktu itu bisa saya bayangkan, bisa kita bayangkan. Misalnya saya mengajar jam 1-2, dari jam 7.30 sampai misalnya 9. Nanti kosong tengah-tengah. Saya harus naik sepeda pulang ke rumah untuk masak atau menjemur kain dan lain-lain. Gitu. Harus balik lagi ke sekolah. Itulah perjuangan waktu itu ya, saya pada waktu itu ya, gitulah keadaannya. Jadi tapi waktu itu pada umumnya guru masih seperti itu. Jadi pada umumnya guru masih menggunakan sepeda sebagai transportasi. Yang memakai motor hanya berapa orang lah, kalau dipersenkan paling 10% gitu aja. Jadi buat saya bukan merupakan suatu hambatan atau kesedihan atau kesulitan. Dia dijalani penuh enjoy. Buat saya itulah tugas guru, itulah tugas ibu rumah tangga. Iya, jadi di rumah ya juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, di sekolah juga. Iya gitu tadi. Iya, bagaimana Ibu melihat peralihan paradigma wanita dan pendidikan, wanita dan juga karir, Bu? Oke, jadi pandangan terhadap sesuatu ya. Peralihan tadi, perubahan maksudnya wanita dan pendidikan. Jadi kita sama tahu ya, ada pahlawan wanita kita, sebutkan saja misalnya R.A. Kartini, itu adalah dengan buku-bukunya Habis Gelap, Terbitlah Terang, kemudian ada juga Dewi Sartika, ada juga kalau untuk Siak itu adalah Permaisuri Sultan Syarif Qasim II yang bernama yang bergelar Tengku Agung ya, Syarifah Latifah.
itu intinya satu, intinya sama. Jadi antara wanita dan pendidikan. Jadi zaman dulu itu tidak ada istilah anak perempuan sekolah seperti halnya lelaki. Mereka tuh dipingit ya, dikurung gitu loh. Iya, jadi iya kaum lelaki. Jadi ada perbedaan sekali antara hak lelaki dan hak perempuan. Jadi oleh kita cerita di Siak saja ya, oleh Permaisuri Sultan itu yang namanya Tengku Agung, mereka memang di rumah tetapi disekolahkan, diajar disekolahkan. Dia mendirikan sekolah itu Latifah School, kemudian untuk sekolah umum, kemudian Nisa gitulah, madrasah Nisa untuk yang agama. Ya, yang kutab-kutab itu sekarang itu ya. Jadi itulah perjuangan salah satu daripada Permaisuri Sultan di Siak. Kalau di Jawa, di luar, kita lihat tokoh wanitanya itu kan, ya yaitu tadi ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika. Kalau R.A. Kartini istilahnya dia berjuang bagaimana ada persamaan hak suara ya, emansipasi antara laki dan perempuan. Kalau Dewi Sartika sudah terjun masalah pendidikan kan gitu. Nah kalau di Siak itu tadi Permaisuri Sultan itu tadi dengan mendirikan 2 sekolah, itu sekolah umum dan sekolah khusus agama. Yang berhasil mereka disekolahkan lagi ke Padang Panjang atau ke Langkat Sumatera Utara gitu. Iya pada saat itu. Ya, peran wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tapi juga di lingkungan seorang wanita juga memiliki peran yang sangat berarti nih Bu. Selama ini peran apa saja yang sudah Ibu lakukan di lingkungan sekitar, namun nanti dijawab langsung oleh Ibu Komaryatin setelah jeda iklan berikut ini. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax!
Baik pemirsa, masih dalam program Karisma bersama sosok wanita inspiratif yaitu Ibu Komariatin SPD. Iya, Ibu, peran wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, namun di lingkungan seorang wanita juga memiliki peran yang sangat berarti. Selama ini peran apa saja yang sudah Ibu lakukan di lingkungan sekitar, Bu? Ya, karena saya setelah pensiun adalah sebagai ibu rumah tangga biasa, tentu peran saya bersifat non formal, ya kan, dengan dilandasi bahwa manusia terbaik adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dengan cara saya sendiri, gitu. Jadi bagaimana supaya saya bisa bermanfaat buat orang lain dengan pikiran saya, dengan bicara saya dan lain-lain, misalnya gitu. Salah satu contoh peran yang peran yang dilakukan misalnya saya kan sifatnya menjembatani ya suara-suara yang ada di masyarakat yang mereka mungkin takut diutarakan, disampaikan, kemudian minta tolong kepada saya agar disuarakan kepada pembuat kebijakan. Jadi karena sekarang sekali lagi saya katakan adalah sebagai ibu rumah tangga saya saja, sehingga yang saya katakan dengan cara saya yaitu dengan melalui media sosial. Jadi dengan status-status saya tentang apa yang terjadi di lingkungan saya, bagaimana agar supaya misalnya orang itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan terus bisa bekerja lagi, misalnya orang itu tidak mendapatkan bantuan padahal mereka sangat membutuhkan, dan lain-lain. Misalnya anak itu seharusnya melanjutkan sekolah tapi karena keterbatasan dana tidak bisa. Nah itu dia. Jadi itulah salah satu seolah tugas saya menjembatani apa yang terjadi, apa menjadi pemikiran yang terjadi masyarakat kepada yang di atas, pada pembuat kebijakan. Jadi sebagai jembatan aja, tapi dengan cara saya. Karena saya bukan anggota dewan. Kalau anggota dewan bisa saya panggil orang itu hearing. Nah, makanya saya dengan cara saya yaitu melalui media sosial, itu aja. Berarti peran Ibu dalam membantu di lingkungan sekitar dengan melalui media sosial ya Bu ya. Ya, kita lanjutkan lagi di era teknologi atau digital seperti sekarang nih Bu. Sekolah mengharuskan seorang tenaga pengajar memahami teknologi atau melalui online. Kalau Ibu melihat bagaimana pola pengajaran zaman dulu dan sekarang Bu? Ya, kalau zaman dulu sesuai dengan eranya, semua pakai manual, tulis tangan. Misalnya saya membuat satuan pelajaran sebelum mengajar, kebetulan saya guru geografi, misalnya tentang gunung api. Tentu saya membuat dulu satuan pelajaran yang akan diajar besok, gunung api Indonesia berapa dan seterusnya, kan gitu. Nah sekarang kan sudah era digital, mereka guru itu bisa saja mengambil dari sumber lain kemudian dipresentasikan menggunakan komputer dan lain-lain gitu. Tetapi kendalanya itu tadi mungkin pada seringnya jaringan itu lelet misalnya, kalau ya terkendala kalau misalnya tugas-tugas anak begitu, dan ya itu tadi tidak semua anak mampu membeli paket atau apa gitu. Jadi mau tidak mau sekarang memang zamannya seperti itu. Kalau yang tidak mampu ya tersingkir. Ya, itu udah tidak bisa dikeluhkan lagi. Jadi harus mengikuti zaman. Jadi kalau eranya era teknologi, mau tidak mau harus bisa. Jadi orang-orang yang sudah seumuran saya yang gagap teknologi ya tersingkir, kan begitu. Ya begitulah dia. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan zaman. Iya, harus menyesuaikan dengan zaman, dengan ya teknologi yang dipakai sekarang dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian siswa itu lebih pintar daripada guru kalau masalah seperti ini. Kan gitu. Sekarang anak SD, anak belum sekolah aja udah pandai main game, ya kan? Saya mungkin tidak bisa, tapi anak lebih kecil udah bisa. Ya, cuma mungkin pada apanya itu dana-dananya itu mungkin yang agak tergendala atau sinyalnya yang sulit gitu. Kalau masalah kepandaian, kalau siswa tak ada masalah dalam hal teknologi ya,
Cuma mungkin yaitu tadi tidak semua anak punya Android mungkin kan begitu. Tapi ya itu tantangan, mau tidak mau kan begitu. Harus mengikuti ya Bu. Iya. Apa yang ada di minda Ibu tentang kata wanita dan juga perubahan Ibu? Iya, kita bayangkan wanita, perempuan, kadang-kadang sosok yang dianggap lemah, sosok yang cukup hanya di dapur, di sumur, di kasur, kan begitu. Dan itu yang kita harus berterima kasih dengan orang-orang zaman dulu, ya, yang berusaha mindset tadi itu diubah, bahwa perempuan itu ada persamaan gender, ya kan, lelaki dan perempuan. Jangan hanya perempuan dianggap itu tadi kasur, sumur, dapur dan lain-lain, tapi mempunyai hak suara, mempunyai hak untuk sebagai pengambil keputusan baik di politik, di pekerjaan dan lain-lain, kan gitu. Itu perubahan. Jadi kita lihat sekarang untuk ketentuan anggota dewan itu 30% itu harus ada keterwakilan perempuan. Iya, keterwakilan kaum perempuan. Sebetulnya bebas saja, boleh, tergantung perempuannya itu mau atau tidak. Tetapi ya itu tadi, karena peninggalan pemikiran zaman dulu bahwa perempuan itu hanya di dapur, di kasur, di sumur, sehingga mereka itu memilih perempuan dianggapnya itu seolah-olah apa itu apa tidak aja tuh perempuan tak akan bisa. Sehingga kita bisa lihat sekarang persentase ya, rata-rata persentase yang menjadi duduk di DPRD kabupaten itu paling 16% perempuannya. Kalau di DPR RI paling 18. Kalau DPD agak tinggi lah 28. Kalau di DPRD provinsi paling 12. Ini sebagai gambaran bahwa seperti apapun kampanye supaya ada persamaan gender, bahwa perempuan begini-begini punya hak suara, tetap hal-hal seperti ini perempuan tetap dianggap enteng, seolah-olah tidak mampu, perempuan lemah, perempuan pelupa, pikun, ribet, paling hanya bersolek, tak mampu dan lain-lain, kan begitu. Itu adalah mindset wanita dengan perubahan, gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada para pendahulu kita di politik, misalnya pada Ibu Maria Ulfa dan lain-lain yang tiada henti berjuang bagaimana supaya perempuan. Dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari lah, untuk di Kabupaten Siak ada berapa OPD, berapa yang ibu-ibunya, yang menjadi kepala dinasnya, berapa betul lah, ya kan gitu. Kabid demikian juga, berbanding terbalik dengan guru. Kalau guru kebanyakan malah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya guru itu jumlah guru di sebuah sekolah itu 30, lelakinya paling 12. Ya, yang 18 itu ibu-ibunya. Karena seolah-olah ada anggapan guru itu pekerjaan yang gampang lah, monoton, gampang, tidak kurang penuh tantangan gitu, seolah-olah gitu. Makanya ini fakta, kan gitu. Jadi untuk pengambil keputusan, pengambil kebijakan dan lain-lain, perempuan masih tetap di bawah lelaki. Lihat aja lah tuh Siak, Kabupaten Siak, kabupaten lain yang ada di Indonesia, pasti perempuannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lelaki gitu ya. Ya, kalau Ibu sudah melihat sejauh mana wanita terlibat dalam program-program pembangunan pada saat ini nih Bu, dan apalagi pada masa kini untuk kemajuan pembangunan di suatu negeri tidak hanya dibutuhkan dari sosok lelaki saja, namun peran wanita juga sangat dibutuhkan. Dan seperti apa pendapat Ibu? Jadi pembangunan ini bisa pembangunan infrastruktur, bisa pembangunan SDM ya kan. Kalau SDM ya jelas lah itu, kalau guru terjun ke pendidikan itu udah jelas banyak. Kemudian baik ke umum, baik ke kesehatan kan banyak sekali itu, bidan-bidan, perawat, guru, dokter dan lain-lain. Dan itu adalah perempuan-perempuan ya kan. Kalau infrastruktur ya jelas itu mungkin
terbatas gitu, karena itu memang kalau kasarnya itu lelaki, tapi kalau di dalam perancang arsitek bisa jadi itu perempuan kan begitu. Tetapi untuk menjaga kelangsungan pembangunan itu kita bisalah bersinergi antara lelaki dan perempuan. Jadi perempuan mempunyai tanggung jawab sendiri, lelaki juga punya tanggung jawab sendiri sesuai dengan ya masing-masing lah, tanggung jawab masing-masing, kedudukannya mereka sebagai apa. Saya pikir itu tadi, tak usah terlalu muluk-muluk, yang penting perempuan itu tahu dia itu sebagai apa, laksanakanlah dia dengan penuh profesional, penuh amanah, penuh tanggung jawab. Itu saya pikir sudah mengisi pembangunan dengan baik. Misalnya seorang guru, bagaimana dia agar tidak sekedar mengajar tetapi mendidik. Jadi ada kepedulian kepada siswa dengan kedisiplinan, dengan sopan santun, dengan karakter-karakter yang lain kan begitu. Jadi itulah yang namanya mendidik. Walaupun sering sekali kita dengar seorang guru dilaporkan ke polisi kekerasan, tetapi ada tekniknya, ada caranya. Karena seorang siswa itu tahu mana dia marah karena kebencian atau kasih sayang. Jadi kalau seorang guru mengisi pembangunan, ya cukup itu aja lah. Jadi guru, jadi pendidik dan pengajar yang baik. Itu menurut saya dah lebih dari cukup, gitu aja. Ya. Ibu, seperti yang kita ketahui, Ibu juga seorang penulis. Karya apa saja yang telah Ibu terbitkan selama ini? Iya. Jadi saya menulis buku sejak tahun 2010. Ada 5 buku yang sudah saya terbitkan. Yang pertama adalah Semangat Menembus Langit. Itu adalah tentang kisah saya dari saya mulai SD sampai menjadi guru PNS. Tentang liku-likunya perjuangannya saya yang luar biasa. Makanya saya sebut dengan Semangat Menembus Langit. Kemudian yang kedua adalah Remaja-Remaja Tangguh. Yang ketiga adalah Kasih Ibu. Yang keempat adalah Masih Ada Pintu Lain. Dan yang kelima itu adalah Tetap Kaya dan Bahagia di Usia Senja. Itu tadi. Iya, dari karya yang telah Ibu terbitkan, ada 5 buku ya Bu ya. Apa saja yang dapat memotivasi bagi generasi muda dan juga khususnya untuk kaum wanita nih Bu? Iya, intisari daripada hidup ini adalah ada satu kata kunci. Tidak ada kata tidak mungkin kalau Allah itu berkehendak. Itu tadi, kun fayakun. Tidak ada kata tidak mungkin, semua mungkin. Jadi tujuan saya membuat buku itu, intisarinya adalah satu, memotivasi bahwa agar orang-orang yang mengalami seperti saya, seorang perantau dengan hidup penuh keterbatasan ekonomi, tapi bisa meraih cita-cita, itu dengan syarat yaitu tadi tidak boleh mudah putus asa, kemudian terus berjuang, tapi yaitu tadi diimbangi dengan doa, dan doa. Insya Allah Allah itu akan memberi jalan. Itu aja. Jadi resiko daripada orang masyarakatnya, orang yang penuh kekurangan itu adalah dihina. Ya terima saja, itu resiko. Jadi dalam kondisi dihina tentu hati kita sedih. Jangan mengadu ke orang, tapi mengadu ke Allah. Bahwa saya baru dihina begini ya Allah. Dia tidak hanya menjengkal hamba, tapi dengan menjengkal Engkau ya Allah. Bahwa saya tidak mungkin begini-begini. Tunjukkan ya Allah bahwa omongan mereka tidak betul. Pakai bahasa kita saja. Karena kalau kita tidak pandai bahasa Arab, pakai bahasa kita, nanti Allah itu akan memberi jalan. Nanti betul-betul, saya bukan cerita omong kosong ya. Kalau saya katakan, maaf cakapnya, saya dengan istilahnya seorang guru biasa, bapaknya anak-anak itu dulu kerja di perusahaan kayu lapis itu di Merempan, kemudian berhenti dan lain-lain, penuh liku-liku. Tetapi alhamdulillah itu bisa tiga anak saya kuliah dan ketiganya sudah menjadi abdi negara. Itu kesemuanya bukan saya hebat, bukan anak saya hebat, tapi karena Allah yang memberi jalan.
Dari mana? Dari tangisan saya di sepertiga malam terakhir. Jadi setiap malam saya sholat, saya mengadu bagaimana ejekan orang kepada saya tumpahkan di situ. Jadi itu tadi, jangan putus asa. Kalau dihina orang, jangan marah, tapi terima saja dengan logowo, tapi adukanlah hanya kepada Allah. Kalau kita ceritakan kepada orang, kita malah diejek. Itu udah sunatullah itu. Orang melihat kita susah, dijamin pasti bukan menolong tapi diejek. Itu dari kelima buku yang saya tulis, hanya satu benang merah itu aja. Satu prinsip saja, bahwa setiap orang dari generasi muda tadi awak tanyakan, generasi muda sampai ibu rumah tangga, sampai biasa, intinya sarinya satu, jangan putus asa. Terus berjuang, diiringi dengan doa. Karena berjuang tanpa doa itu omong kosong, sombong. Ya, jadi pengalaman saya sebagai seorang perantau, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa, hidup penuh kesusahan, tapi bisa hidup layak sama dengan yang lain, yaitu tadi, hanya dengan pertolongan Allah, diimbangi dengan kerja keras yang luar biasa, tahan banting. Ya, alhamdulillah bisalah sama dengan yang lain, walaupun dalam materi mungkin tidak sama, tapi sesuai dengan kemampuan. Yaitu tadi, saya mampu menguliahkan anak-anak saya sampai selesai, begitu. Gitu aja. Pemirsa Siar Televisi dimanapun Anda berada, masih dalam program Karisma. Sebelum kita masuk dalam sesi terakhir bersama Ibu Komariatin, sosok wanita inspiratif pada hari ini, kita jeda iklan terlebih dahulu. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Teksiang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam.
Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Ya pemirsa, masih dalam program Karisma. Di segmen terakhir kita bersama Ibu Komariatin SPD, salah seorang pensiunan guru dan juga kepala sekolah di Kabupaten Siak ini. Ya Ibu, apa harapan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan agar para wanita di masa kini bisa turut serta untuk ikut andil dalam pembangunan di negeri ini, khususnya di Kabupaten Siak nih Bu? Iya. Jadi karena disebut wanita, wanita ini bisa ibu rumah tangga biasa, bisa sebagai wanita karir kan ya. Jadi kalau ibu rumah tangga biasa tentu dia lebih banyak dengan anak-anak kan begitu. Jadi menurut saya pendidikan anak inilah yang lebih utama. Jadi selain karena saya muslimah ya, kalau bisa anak itu dari dasar itu diberi pendidikan agama lah. Ya jadi bagus sekali kalau anak itu sekolah madrasah atau MTS atau sekolah yang berbasis agama. Karena melihat keadaan sekarang, pergaulan sekarang itu luar biasa. Kalau mereka tuh dari kecil itu sudah ada dasar agama yang kuat, maka pada saat dia remaja mungkin dia akan sedikit goyang pengaruh lingkungan, tetapi dia akan kembali ke muasalnya bahwa dia dulu pernah belajar agama ini, doa sholat, doa tentang kesulitan, doa begini banyak itu, insya Allah kembali. Jadi menurut saya sebagai kalau wanita ibu rumah tangga, yaitu tadi didiklah anak itu dengan agama. Kemudian seorang ibu, seorang orang tua bersama dengan anak-anak paling pol itu hanya sampai SMA. Setelah kuliah bekerja menikah itu kan udah sekian persen lah bisa gabung lagi. Jadi pada masa kanak-kanak itulah sebetulnya waktu yang paling sangat bahagia, di mana seorang ibu itu full lah mendidik anak. Jadi kalau bisa ya jangan membentak anak, apalagi sampai menyumpah ya kan, seemosi apapun, karena itu akan menjadi penyesalan dan juga ada kerusakan di dalam ya sel-sel otak anak itu ya. Jadi berilah dia penghargaan, beri dia motivasi, beri dia pandangan gitu, nanti akan termakan atau masuk kepada dia. Itu kalau seorang ibu biasa waktunya lebih panjang. Kalau seorang wanita karir yang membagi waktunya macam saya lah, seorang guru, paling diberi pengertian dengan yang semampu dia lah dalam nalar dia sebagai anak gitu. Macam saya dulu kan, alhamdulillah karena anak saya itu baik ya. Misalnya saya ngajar di SMA nih, anak itu sekolah kan misalnya di SD 1, pulang itu belum ada apa-apa, paling hanya nasi. Nah anak saya tiduran sambil menunggu saya pulang bawa lauk, dia sambil membaca buku, belajar gitu. Nanti Pak, jadi anak saya itu sangat menyadari kalau saya itu bukan ibu rumah tangga full gitu. Jadi kalau misalnya ada terlambat sedikit, ada apa, dia paham. Tetapi perhatian kita, motivasi kita tetap gitu kepada anak yang akan temakan. Beri dia kata-kata yang menaikkan, memberi semangat. Seolah-olah mereka tuh harus maklumlah dengan kondisi orang tuanya. Jangan menuntut, harus ikhlas, harus bahasa kasarnya, harus tahu diri gitu. Tapi tetap aja mereka itu kita motivasi, kita pandang, kita jeling lah bahasa itunya, apa yang mereka buat, apa yang mereka kurang dalam sesuatu dan lain-lain. Itu tadi ya, antara kedudukan tanggung jawab seorang ibu, baik sebagai ibu rumah tangga biasa ataupun sebagai wanita karir. Intisarinya ke anak,
ke anak itulah. Jadi sekarang itu jangan sampai seorang wanita itu egois, maaf cakapnya ya. Jadi maaf cakap ya, misalnya ada di tengah jalan si suami entah menikah lagi ya, misalnya jangan sampai bapaknya gila, mamanya edan. Nah, yang korban kan anak-anaknya. Jadi ya itu tadi, misalnya harus ambil alih, harus tenang, punya pemikiran, saya sudah berani, saya sudah dikaruniai anak oleh Allah, saya harus bertanggung jawab, harus didik dia, besarkan dia, sekolahkan dia sesuai kemampuan, kan begitu. Jadi harus begitu. Kalau misalnya di tengah jalan suaminya tidak bekerja, kita yang bekerja, bagaimana caranya? Ya kan begitu. Jangan tak usah mengeluh panjang pendek, tak usah sibuk-sibuk seolah-olah mengandalkan bahwa mencari uang, membiayai anak sekolah adalah tanggung jawab suami. Ngapa pula harus kita? Terus kita enak-enak mintanya shopping, beli ini, beli itu, sampai untuk membayar uang komite anak atau beli tas anak, keperluan anak sekolah tidak terbeli karena si ibu merasa itu adalah tanggung jawab bapak. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi tetap fleksibel, dan harus ada kata kunci. Anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau si suami misalnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, si bapak tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ambil alih saja. Insya Allah bisa, karena wanita itu hanya lemah di fisiknya, di pemikiran dia kuat. Insya Allah bisa, gitu ya. Ya, pemirsa Siar Televisi dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Komariatin, sosok wanita inspiratif pada program Karisma kali ini. Banyak pelajaran dan ilmu yang telah dibagi oleh Ibu tadi mengenai peran wanita dalam pembangunan di negeri ini. Sampai jumpa pada program Karisma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.